ternyata melihat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyaris sama dengan sosok Sayyid Muhammad Al-Maliki. Inilah bukti nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati oleh Allah. Sebelum menceritakan tentang ketinggian makam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, terlebih dahulu perlu dipahami makna makom dalam tasawuf. Maqamat merupakan bentuk jamak dari makom. Secara bahasa, makom mengandung arti kedudukan dan tempat berpijak dua telapak kaki. Menurut istilah, makom mengandung pengertian kedudukan, posisi, tingkatan, atau kedudukan tahapan hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketinggian makom Sayyid Muhammad Al-Maliki dikenal masyhur di dunia pesantren dan para penggemar ziarah ulama. Sayyid Muhammad Al-Maliki sudah mencapai makom bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara yaqadah atau terjaga bukan mimpi, sebagaimana yang diketahui oleh beberapa muridnya. Ada cerita hikmah tentang karamah beliau. Suatu ketika Sayyid Muhammad Al-Maliki sedang berada di Madinah. Salah satu muridnya mendapat tugas melayani kebutuhan Sayyid Muhammad Al-Maliki, antara lain sarapan pagi yang biasanya berupa telur goreng, mata sapi, roti, keju, susu segar, dan lain-lain. Di antara kamar pribadi Sayyid Muhammad Al-Maliki yang sekaligus berfungsi sebagai kantor dan dengan dapur pribadi beliau hanya dibatasi oleh lorong kecil. Artinya, setiap orang yang berada di dapur lantas akan masuk ke kamar Sayyid Muhammad Al-Maliki pasti melewati lorong kecil itu. Ketika di tangan murid itu sudah tersedia talam berisi peralatan dan menu sarapan pagi Sayyid Muhammad Al-Maliki dan sudah berada di lorong kecil, tiba-tiba teman seniornya mencegah langkahnya agar tidak masuk ke kamar Sayyid Muhammad Al-Maliki terlebih dahulu, namun diminta untuk ikut mendengarkan secara seksama. Dengan penuh penasaran, murid tadi ikut memperhatikan ajakan teman seniornya tersebut. Ternyata terdengar suara tangis lirih Sayyid Muhammad Al-Maliki, namun cukup jelas dari dalam kamar itu. Karena itulah mereka berdua tidak berani masuk kamar sebelum dipanggil oleh Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Selang 10 menit berikutnya, tiba-tiba Sayyid Muhammad Al-Maliki memanggil dengan suara yang agak parau, "Aulad, fen futur, anak-anak, mana sarapannya?" Kemudian masuklah mereka berdua dengan membawa barang yang menjadi tugasnya masing-masing. Setelah mereka berdua duduk di depan Sayyid Muhammad Al-Maliki untuk menata menu sarapan dan keperluan lainnya, maka Sayyid Muhammad Al-Maliki bertanya, "Tahukah kalian apa yang baru saja aku alami?" Murid senior itu pun menjawab,
"Tidak tahu wahai Abuya." Sayyid Muhammad Al-Maliki berkata, "Wahai anak-anakku, baru saja aku ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung." Dan daripada karamah Sayyid Muhammad Al-Maliki, banyak murid dan pecintanya yang bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata melihat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyaris sama dengan sosok Sayyid Muhammad Al-Maliki. Inilah bukti nyata adanya i'tina khassah, perhatian khusus dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.